Halo, jumpa lagi dengan Mbah Teplo. Buat cucu-cucu Mbah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Ikuti terus cerita Mbah Teplo ya. Selamat menonton. Sudah malam kok belum tidur, ada apa, Le? Bagas, masih teringat kisah Simbah waktu di hutan angker itu, Mbah? Kepengen tahu kelanjutannya bagaimana? Wow, alah, kamu masih ingat-ingat terus ya kisah itu. Kepengen diceritain lagi gitu ya? Iya, Mbah. Berapa hari ini Bagas teringat-ingat terus kisahnya Simbah itu. Sampai kemarin waktu sama teman-teman kampus itu, sebagian kisah Simbah Bagas ceritakan sama teman-teman dan mereka tertarik semua, Mbah. Katanya, wah, kisahnya bagus sekali begitu, Mbah. Wow, pada seneng ya, Le, ya. Kalau pada seneng ya berarti teman-temanmu itu termasuk pemuda-pemuda yang menghargai jasa pahlawan begitu. Kalau memang kamu mau diceritain, ya nanti Simbah ceritain lagi. Soalnya itu masih panjang banget, Le. Kisahnya itu masih panjang, masih banyak juga kejadian-kejadian yang nggak diduga gitu. Itu loh, Mbah, si Bagas sama teman-teman tuh penasarannya gimana kehidupan Simbah di hutan angker itu. Apakah pasukan yang menyerang itu terus pergi begitu saja, kan itu masih jadi pertanyaan, Mbah. Kepengen tahu lanjutannya bagaimana gitu, Mbah. Ya, gini Le. Simbah ya memang betul-betul sama teman-teman itu memang betul-betul tinggal di hutan selama masa pelarian itu, selalu was-was juga karena Simbah teman-teman kan nggak tahu tuh nanti pasukannya musuh mau bagaimana. Nah, itu Mbah, itu yang bikin penasaran. Ceritakan ya, Mbah ya, sekarang ya, Mbah ya. Bagas udah siap kok dengerinnya. Setelah si Parto Paidi ketemu habis kecemplung alias kejebur WC itu, Simbah sama temen-temen sambil membawa si Parto Paidi yang badannya baunya luar biasa itu berbalik lagi masuk menuju hutan. Sebagian membawa senjatanya Parto Paidi yang sudah berlumuran itu, Le. Kemudian Simbah sama teman-teman berjalan pelan, sama Bapak Komandan itu ada di depan memimpin sambil mengarahkan. Beliau merasa senang karena pasukannya sudah lengkap lagi, nggak kayak sebelumnya rasanya khawatir. Karena bagaimanapun seorang komandan itu sangat bertanggung jawab kepada pasukannya. Jalan menuju hutan itu menanjak, Le, jadi seperti bukit begitu, menanjak, licin ya. Malam lagi, walaupun sudah agak lamat-lamat gitu, terang gitu ya karena udah hampir subuh. Rombongan pasukan Simbah itu terus berjalan masuk hutan sampai nanti sekiranya Bapak Komandan memerintahkan berhenti, baru Simbah sama teman-teman berani berhenti. Pasukan tetap berjalan gitu ya, Mbah. Terus itu si Parto Paidi akhirnya gimana? Apakah berjalan lama dalam kondisi tubuh yang berbalut kotoran itu? Ya baunya kalau tadi Simbah bilang bau gitu, ya gimana ya rasanya? Iya, tetap saja jalan sambil beriringan begitu ya
depan belakang begitu. Si Partopaidi ini ditaruh di belakang sendiri. Nah, kemudian sampai tengah perjalanan sudah masuk hutan tuh, udah ini lamat-lamat mulai ada sinar gitu, tapi masih gelap ya. Itu tiba-tiba salah satu teman Simbah yang ada di barisan agak belakang itu minta izin teriak sama komandannya. Ternyata dia mau buang air kecil. Berlarilah dia keluar dari barisan, arahnya ke kanan ya, itu lari dia. Kemudian Pak Komandan ngangkat tangannya, artinya itu semuanya suruh berhenti nunggu, karena nunggu si yang buang air kecil tadi dia kencing gitu di semak-semak ya, agak jauh lah, sekitar berapa meter begitu, jauh lah. Tapi sedang begitu, temen yang tadi buang air kecil pamit sama komandan, tiba-tiba di gerumbulan semak yang tinggi ya, di antara pepohonan itu teriak, tolong lagi, tolong gitu, tolong woi, tolong, aduh ya, pokoknya teriakannya itu bikin kaget semuanya. Teriak minta tolong, Mbah, itu kenapa? Apakah diserang penunggunya atau ada hewan buas atau bagaimana itu, Mbah? Mendengar teriakan seperti itu, si Mbah yang posisinya agak belakang juga tadi itu, di depannya yang minta izin tadi, langsung makelepat lari mengejar ke arah suara itu, ke arah yang tadi izin itu. Di belakangnya si Mbah lari juga satu sambil bawa senjata juga ya, ke arah temen yang tadi izin itu. Akhirnya si Mbah sama temen itu berlari, niatnya mau nurungin, karena ada apa kok teriak tolong gitu. Khawatirnya ya tadi tuh diserang hewan buas atau ya gimana lah. Terus gimana, Mbah? Waktu si Mbah sampai di situ keadaannya bagaimana? Waktu Simbah sama temen yang tadi ikut di belakang Simbah itu lari sampai di situ, sampai sama itu temen Simbah itu, keadaannya ya mukanya kelihatan panik, terus dia megangin celananya begitu, seperti orang kesakitan, kebingungan dan ketakutan. Apakah dia terluka parah atau gimana? Berdarah-darah begitu, Mbah? Atau dia melihat sesuatu mungkin? Wow, enggak sih, Mbah. Waktu itu langsung tanya sama si itu yang buang air kecil. Si Mbah tanya, kenapa, ada apa kamu kok tolong begitu? Nah, dia itu jawabnya itu cuma hilang gitu. Nah, dari situ Simbah langsung tanggap pakai gagang pistol, langsung kepalanya tak getok itu sambil bilang gini, hilang gimana, coba lihat tuh celanamu, kamu pakainya gimana. Lah, memangnya kenapa, Mbah, kok malah disuruh lihat celananya? Iya, itu tadi dia tolong, terus Mbah tanya, dia jawab hilang itu waktu dia mau buang air kecil itu. Ternyata dia kaget, dia lihat nggak ada sletingnya, jadi dikiranya punyanya itu hilang. Ternyata dia pakai celananya tuh kebalik Jadi waktu di tempatnya Pak Dukuh ada penyerangan itu, karena terburu-buru, dia itu sedang di kamar mandi Pak Dukuh, dia lari pakai celananya kebalik. Waduh, Bagas kira
kenapa, terluka atau gimana, ternyata cuma celananya yang kebalik. Oh berarti nggak apa-apa itu ya Mbah ya? Enggak apa-apa. Terus sama Simbah, sama temennya Simbah juga itu terus suruh tuh lepas, terus suruh dibalik celananya, ya udah dia bisa kencing lagi. Setelah kencing terus kembali gabung lagi ke pasukan. Ya melanjutkan masuk hutan lagi Mbah atau gimana? Iya, Simba sama pasukan terus melanjutkan lagi perjalanannya. Jalan terus, itu kan naik terus ya Le, itu naik jalannya. Terus hari semakin siang, kita juga semua pasukan juga udah capek ya. Akhirnya Pak Komandan ngangkat lagi tangannya, tandanya semuanya suruh berhenti. Ya sudah, kita berhenti. Masing-masing nyari sandaran pohon, istirahat sambil melihat ke arah bawah, waspada. Nah, waktu hari semakin siang itu pelan-pelan, lamat-lamat ya, dari jauh itu kok kayak ada suara mesin ya. Makin dekat terus ada tuh salah satu manjat pohon tuh, dia manjat belum sampai ke atas dia turun lagi cepat sekali sambil laporan komandan. Ternyata suara itu berasal dari dua pesawat cureng itu loh, cocar merah putih. Berarti dua pesawat itu berasal dari pasukan yang semalam itu ya Mbah ya, yang malam nyerang, kemudian Simbah lari, dia kembali ngabari datang lagi bawa pasukan bawa pesawat itu ya, pakai pesawat mungkin gitu ya Mbah ya. Iya, intinya begitu Le. Jadinya ya namanya penjajahan ya, kepenginnya semua yang menentang itu mau dihabiskan. Nah, itu pesawat langsung saja membombardir posisi Simbah dan pasukan. Simbah dan pasukan kalang kabut lari. Wah, udah nggak mau maju ya, semua isinya bom di situ ya, di bom kanan kiri. Wah, atas bawah semua bom, hutannya terbakar. Simbah tiarap begitu ya, merangkak, nggak tahu itu. Wah, pokoknya nyari selamat sendiri-sendiri dulu Le. Nah, Bapak Komandan waktu itu ngasih perintah tuh, jadi suara bom, suara wah peluru otomatis dari senjata itu Simbah sama pasukan masih dengar tuh Pak Komandan bilang suruh jangan menembak, karena kalau nanti menembak malah musuh yakin kalau Simbah sama pasukannya ada di situ, bisa-bisa nanti malah dikirimkan jumlah pasukan darat sama udara. Wah, bisa habis nanti pasukannya Simbah. Itu ngebomnya lama nggak Mbah? Atau cuma sebentar? Le, yang namanya orang dibom itu mau sebentar mau lama itu ya menderita. Kalau seingatnya sih Mbak ya kayaknya lama sekali wong. Mau lari nggak bisa, bisanya cuma merangkak tuh berangkang itu. Berangkang ke depan, depannya jeblok bomnya. Putar balik, berangkang ke sana juga bom. Wah, pokoknya nggak jelas lah gimana. Cuma yang ngebom itu kan nggak tahu Simbah sama pasukan di situ, dia asal aja wong, itu hutannya lebat banget ya. Ya tadi karena dibom terus hutannya kebakaran gitu Le. Setelah beberapa saat ya, mungkin berapa jam begitu Le, itu akhirnya pesawatnya pergi tuh. Pak Komandan langsung niup peluit ya. Itu ternyata Pak Komandan jauh sekali ya, peluit semuanya ke arah peluit itu, dihitung lagi lagi-lagi Le, pasukannya ya kurang satu.
kurang satu mbah. Siapa lagi mbah yang hilang? Apa itu tertembak atau kena bom atau gimana mbah? Ya itulah akhirnya lagi-lagi si mbah sama komandan ya bingung ya. Ya sebenarnya semuanya bingung, pasukannya kurang satu lagi. Dihitung dilihat belah, yang hilang ya si itu tadi yang hilang, si Parto Paidi lagi yang hilang. Walah, si mbah sampai bingung itu. Akhirnya Pak Komandan itu memutuskan untuk membagi pasukan, nyari dulu nih si Parto Paidi kemana. Separuh ke bawah, separuh ke kiri, ke kanan, ada yang ke atas begitu. Akhirnya kami berpencar dan masing-masing itu mencari begitu. Kebetulan di bagian yang Simbah ditugaskan Pak Komandan mencari, Simba sama dua orang temen ya, kita jalan gitulah kok agak jauh di depan itu lamat-lamat ya wong itu hutannya terbakar ya, masih ya, api-api begitu. Simba lihat kok kayak ada orang jongkok gitu sambil agak loncat-loncat gitu ya, dia seperti nungguin sesuatu tapi belum jelas begitu. Ada orang mbah di hutan itu. Siapa itu mbah? Untuk memastikan makanya Simbah terus pelan-pelan deketin begitu ya. Terus Simbah sama dua temennya cuma bisa kaget sambil pandeng-pandengan. Ternyata itu Parto Paidi lagi nungguin sesuatu sambil loncat-loncat gitu. Nungguin sesuatu mbah. Oh, loncat-loncat itu gimana Bagas? Makin penasaran saja. Ya namanya Parto Paidi kalau zaman sekarang itu ya, istilahnya pedok begitu. Jadi ternyata dia loncat-loncat itu karena kakinya kepanasan kena areng hutan terbakar itu. Wah gitu mbah, dia loncat-loncat karena kepanasan kakinya kena areng-areng itu ya mbah ya. Terus dia nungguin sesuatu tuh, nungguin apa mbah? Dia ternyata sedang bakar telo Jadi waktu dibom dia lari ke arah tanaman telo, dia nemu, dia nyabut gitu. Ya kalau dipikir-pikir ya hebat juga orang itu, semuanya tiara kok dia malah nyabuti pohon telo terus dibakar di hutan yang terbakar widih.